Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Semoga kalian semuanya selalu sehat walafiat dan selalu semangat dalam pembelajaran. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi interaksi dalam ekosistem. Baik anak-anak, langsung saja kalian simak video pembelajarannya ya. Interaksi dalam ekosistem. Yang pertama adalah interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme adalah setiap individu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu berinteraksi dengan individu sejenis atau lain jenis, baik dalam satu komunitas atau dengan komunitas lain. Misalnya adalah netralisme. Netralisme merupakan hubungan antar makhluk hidup berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat yang sama. Misalnya adalah interaksi antara kucing dengan ayam di kebun. Kucing dengan ayam tidak saling mempengaruhi karena mempunyai jenis makanan yang berbeda. Yang berikutnya, predasi. Predasi merupakan interaksi antar pemangsa atau predator dengan mangsanya atau prey. Hubungan antara pemangsa dan hewan yang dimangsanya sangatlah erat. Pemangsa tidak akan dapat hidup jika tidak ada mangsa. Selain itu, pemangsa juga berperan sebagai pengontrol populasi mangsa. Misalnya adalah interaksi antara kucing dengan tikus, ular dengan katak, harimau dengan kijang. Yang berikutnya adalah mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies, yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam mutualisme ada dua jenis ya. Jadi ada dua jenis mutualisme. Di antaranya adalah mutualisme fakultatif, yaitu spesies yang dapat hidup tanpa organisme partner mutualismenya. Dan yang kedua, mutualisme obligatif, yaitu hubungan yang terjadi antara dua jenis organisme yang hanya dapat hidup dengan bermutualisme. Misalnya adalah bunga dan lebah, semut dan apit, burung jalak dan kerbau, kacang tanah dan bakteri rhizobium, nah, ini adalah contohnya ya. Kerbau dengan burung jalak, buaya dengan burung plover, zebra dan burung oxpecker, kupu-kupu dan bunga.
Yang berikutnya adalah komensalisme. Komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Contohnya adalah anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Ini adalah contoh komensalisme, bunga anggrek dan pohon mangga. Ikan badut dengan anemon laut. Tumbuhan sirih dengan tumbuhan inangnya. Dan ikan hiu dengan ikan remora. Yang berikutnya adalah parasitisme. Parasitisme merupakan hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Yaitu bila salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari hospes atau inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya. Misalnya adalah Plasmodium dengan manusia, Taenia saginata dengan sapi, dan benalu dengan pohon inangnya. Ini contohnya ya, umbai cacing tali putri ya dengan beluntas. Ya mungkin kalian pernah melihat ya yang dinamakan umbai cacing yang terdapat pada tanaman. Lalu ulat dan daun, benalu dengan tumbuhan inangnya, atau juga nyamuk dengan manusia ya, dan cacing perut dan usus manusia. Yang kedua, interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi adalah antara populasi yang satu dengan populasi yang lain selalu terjadi interaksi secara langsung ataupun tidak langsung. Dan interaksi antar populasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alelopati. Yang kedua, kompetisi. Interaksi antar populasi alelopati. Alelopati merupakan interaksi antar populasi. Bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Misalnya adalah sekitar pohon walnut jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik. Pada mikroorganisme, istilah alelopati dikenal sebagai anabiosa. Misalnya adalah jamur penicillium yang dapat menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Yang kedua, interaksi antar populasi kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama, sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Kompetisi dapat terjadi antara individu dalam spesies yang sama. Misalnya, kompetisi intraspesifik.
Sedangkan antar individu dari dua spesies yang berbeda yaitu disebut dengan kompetisi interspesifik. Misalnya adalah persaingan antara populasi kambing dengan populasi sapi di padang yang rumput. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Adanya komponen abiotik dalam ekosistem dapat mempengaruhi komponen biotik. Begitu juga sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan mekanisme fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan di bawah ini. Kalian perhatikan ya. Perhatikan komponen-komponen yang saling berinteraksi, diantaranya adalah CO2 atau karbon dioksida, berasal dari udara. O2 atau oksigen dilepas di udara. Komponen abiotik itu cahaya. Ya, tumbuhan itu adalah komponen biotik. Ini adalah gambar interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Kalian pelajari dan simak gambarnya dengan baik-baik. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik yaitu kemampuan hidup organisme pada kondisi lingkungan tertentu disebut dengan rentang toleransi. Hukum toleransi menyatakan bahwa O. Keberadaan, kelimpahan, dan penyebaran spesies tertentu dalam suatu ekosistem ditentukan satu atau lebih faktor fisik dan kimia lingkungan yang masih bisa ditoleransi oleh spesies tersebut. Sedangkan batas toleransi yaitu batas minimum dalam maksimum kondisi fisik dan kimia lingkungan untuk bertahan hidup. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Ada kalanya suatu populasi dalam ekosistem sangat dipengaruhi oleh satu jenis komponen biotik atau faktor pembatas. Misalnya adalah curah hujan di daerah gurun. Dan organisme pada ekosistem akuatik juga mempunyai faktor pembatas, yaitu suhu, cahaya matahari, oksigen terlarut, dan nutrisi. Faktor pembatas lainnya adalah salinitas, yaitu jumlah mineral anorganik atau garam yang terlarut dalam air. Sampai di sini aja anak-anak materi yang bisa Bapak berikan. Mudah-mudahan materi pada hari ini bisa kalian pelajari dan kalian simak dengan baik. Dan tentunya Bapak selalu mendoakan kalian, semoga kalian selalu sehat-sehat walafiat dan selalu semangat belajarnya. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.